Perkenalkan, nama saya Wenceslaus Tiba, NIM 2103030074, kelas C, semester 1, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan ini, saya akan membahas buku tentang Trump dan politik neonasionalisme. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Donald Trump mengejutkan Partai Republik, meskipun kemungkinannya adalah sangat ditumpuk melawan dia menjadi calon presiden 2016 Partai Tunggal. Trump mendekati puluhan juta orang Amerika untuk menutup pemilihannya meskipun ia harus bekerja sama dengan negara-negara lain. Apa daya tarik Trump? Bagi bangsa Amerika, terutama kulit putih, laki-laki Trump memiliki kualitas yang lawan Hillary Clinton, sekutu dekat Presiden Barack Obama, kurang dari mengutamakan Amerika Serikat pertama dan tidak mengecewakan untuk mengecewakan asing dan menolak perjanjian internasional jika dinilai tidak menjadi kepentingan nasional Amerika Serikat tersebut. Trump adalah penyebab langsung dan konsekuensi dari kesekian negara tersebut ketidaksepakatan politik Amerika yang mencolok. Dia adalah proyeksi jodoh disebabkan karena sikap, gaya, dan keterlibatannya di media sosial sangat berpenting sekali bagi masyarakat Amerika Serikat. Mendasar mengemuka lagi, bagi kaum Tokiko, Obama terlalu liberal, terlalu peduli dengan gender, seksual, dan ras, dan tidak tertarik terutama pada masalah-masalah anamis putih. Kristen banyak yang percaya bahwa Obama adalah seorang Muslim dan alien asing. Obama adalah katalisator dan Trump adalah penerima manfaat dari perang budaya yang bangkit kembali. Trump adalah penerima manfaat dari perang budaya yang bangkit kembali. Belum tentu awalnya Trump banyak suara memilih dia pada tahun 2016 bukan hanya karena mereka anti Hillary, tetapi juga karena mereka menyukai kebijakan nasionalisme dalam negara Amerika tersebut. Bab 2, pembahasan. Yang pertama, dari nasionalisme ke neonasionalisme. Kepresidenan Trump dicirikan oleh polarisasi politik dan para transisi yang memberi makanan ideologi ke neonasionalismenya. Menggambar dan keduanya neonasionalisme Kristen, pemerintahan Trump hal yang sama sekali buruk. Hal ini mengatakan pada ideologi kepresiden Ronald Reagan yang berkembang juga di bidang politik pemisahan antara anamisi dan liberal. Secara internasional, Amerika perang budaya dengan Uni Soviet memuncak pada tahun 1980-an. Satu dekade yang menyajikan runtuhnya tembok Berlin diikuti pada tahun 1991 oleh runtuhnya Uni Soviet. Setelah Presiden Reagan, hak Kristen mendominasi Partai Republik. Di awal tahun 2020-an, Kristen Republican Party berada di suatu sisi perang budaya Amerika. Di sisi lain adalah liberal agama dan sekularis, serta banyak komunis, hijau, dan feminis. Ada beberapa bagian dibagi menjadi 3. Yang pertama, muncul dan berkembangnya nasionalisme. Eropa menciptakan masyarakat internasional pada abad ke-19 dan ke-20. Prancis dan Inggris berusaha menyebarkan institusi dan nilai-nilai partai politik mereka melalui kolonialisme dan imperialisme. Tujuannya yang mereka nyatakan adalah untuk menyebarkan kehidupan mereka. Isasi dengan meronggong berbarisme dan mengajar biadab bagaimana menjadi sipil. Banyak orang Eropa percaya bahwa pembangunan masyarakat internasional seperti itu dan kegiatan-kegiatan tidak hanya sah tetapi juga diperlukan untuk mendukung kekuasaan dan keseimbangan mengikuti periode panjang gejolak nasionalisme di Eropa.
Di abad ke-18 dan abad ke-19, upaya ini jarang disebut oleh negara-negara berkembang. Di Afrika, Asia, di tempat lain setelah Perang Dunia Pertama dan terutama setelah Perang Dunia Kedua, kekuatan Eropa sangat lemah, diperparah oleh konflik globalisasi nasionalisme. Negara berusaha membangun rasa nasionalisme di negara yang baru merdeka, negara sebagian atau negara berkembang. Yang kedua, muncul dan berkembangnya nasionalisme. Eropa menciptakan masyarakat internasional pada abad ke-19 dan abad ke-20. Konsekuen untuk akuasi wilayah asing yang luas, kekuatan Eropa terutama Prancis dan Inggris berusaha menyebarkan institusi dan nilai-nilai politik mereka melalui kolonialisme dan imperialisme. Tujuannya yang mereka nyatakan adalah untuk menyebarkan kehidupan mereka. Yang ketiga, nasionalisme sekuler dan nasionalisme agama. Proses pembangunan bangsa di negara-negara berlanjutan pasca kolonial selama Perang Dingin. Beberapa berusaha untuk mengembangkan dan menghubungkan ideologi diplomat secara militer dan finansial dengan salah satu negara adilnya, baik Amerika Serikat atau Uni Soviet ini. Bagaimanapun dasarnya, mereka selalu bekerja sama untuk memperkuat negara-negara masing-masing. Bagi banyak orang bahwa Perang Dingin akan diikuti oleh kemenangan universal. Gaya demokrasi liberal dan kapitalisme memandangkan fase kooperatif baru atau hubungan internasional antara negara-negara yang lain. Namun pada pertengahan tahun 1990-an menjadi jelas bahwa tatanan dunia baru yang kooperatif baru berdasarkan penyebaran nilai-nilai normal yang didasarkan tidak terjadi sebagai baru di dunia berkembang, ditandai dengan bentrokan serius nasionalisme di beberapa negara terutama Yugoslavia dan Ethiopia. Yang kedua, perang budaya dan keonasionalisme. Ini menjelaskan bahwa isu-isu informasi perang budaya merupakan pusat neonasionalisme yang muncul ke permukaan selama kepresiden Trump. Selama beberapa dekade, AS terlibat dalam konflik ideologi yang sangat besar dalam negara Amerika Serikat, yang merupakan konflik masalah besar dalam negara. Pusat politik dan sosial Amerika saat ini berpolarisasi sangat rendah, dan menjelaskan bahwa perang budaya AS adalah pertempuran betapa sigitnya masalah budaya dan sosial seperti aborsi dan pernikahan. Norma politik yang lebih luas diantaranya kebebasan, persamaan dan hak dan martabat, dan dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, hak Kristen dan perang budaya. Istilah-istilah kunci yang digunakan dalam buku ini termasuk Christian Rights dan Christian Nation, tetapi bervariasi tergantung pada konteks dan kecenderungan pertimbangan bangsa-bangsa tersebut. Dalam konteks ini, dia dijaringkan kajian lembaga akar rumput, termasuk penerbitan rumah, firma hukum, stasiun siaran, dan komunitas yang berpusat pada gereja program, yang telah membantu kelompok-kelompok Kristen untuk membangun pengaruh politik dari waktu ke waktu. Yang kedua, perang budaya dan sekularisasi. Presiden Trump beruntung kemenangan pemilihannya pada tahun 2015 untuk dukungan gabungan nasionalisme Kristen kulit putih yang secara ideologis mendominasi Partai Republik atau partai dan anamis sekuler kulit putih. Pada tahun 2020, pemilihan presiden mendekat Partai Republik menyediakan presiden di Senat mayoritas meskipun bukan Kongres, yaitu direbut demokrasi atau pilkada serentak November 2018. Perang budaya ditakut presiden berikutnya memungkinkan bukan Donald Trump, tetapi penantang demokrasinya. Melalui penunjukan Trump ke Mahkamah Agung pada para hakim masyarakat yang dalam negara Amerika Serikat, hal ini memberikan pengadilan dengan menerima 6-3 perkiraan, dan perkiraan ini memiliki dampak penting tentang isu-isu sentral perang budaya termasuk aborsi, doa sekolah, dan gaya-gayanya. Yang ketiga, perang budaya dan kemunduran agama sipil. Perang budaya berkembangan dengan gagasan agama sipil yang dulunya konsensual ditolak. Apa hubungan antara kedua perkembangan tersebut?
untuk menjelaskan apa yang terjadi akan berguna untuk mengidentifikasi mengapa agama bertanya kepolitik yang jelas. Signifikasi hal ini di Amerika Serikat berpendapat bahwa agama ini beragam melalui jujur yang beragama seperti dampak nilai sakral dan politik. Persepsi hal tumbuhnya interaksi antara umat beragama berinteraksi dalam agama-agama tersebut dan saling menjaga kehormatan antara agama-agama yang lain. Keterlibatan dalam mobilisasi politik dan fungsi gereja sumber sebagai politik bagi kelompok yang kurang beruntung dan menjelaskan perkembangan budaya politik dan sosial Amerika Serikat. Yang ketiga, neonasionalisme dan politik di AS. Terpilihnya Donald Trump pada tahun 2016 adalah konsekuensi dan penyebab langsung dari popularisasi Amerika Serikat yang telah berkembang sejak tahun 1980-an. Sering waktu budaya berkembang di Amerika Serikat mengatakan bahwa pusat politik telah menyusut secara signifikan, khususnya konsep agama sipil tidak bisa lagi tanpa orang Amerika seperti yang telah terjadi di masa baru-baru ini. Bab 3 penutup. Yang pertama, kesimpulan. Bab ini mensurvei pendekatan neonasionalisme pemerintahan Trump terhadap hubungan internasional. Ini diadministrasikan pemeriksaan Trump untuk hubungan kebijakan antara satu agama dan agama yang lain, serta negara-negara berintegrasi dalam negara-negara tersebut. Misalnya, masyarakat memiliki pandangan negatif kemajuan rasial negara itu. Lebih dari setengahnya mengatakan Trump telah membuat balapan hubungan lebih buruk dan dihipnotiskan bahwa kebijakan kebebasan beragama pemerintahan Trump mendorong munculnya kejahatan dan permusuhan terhadap beberapa agama minoritas di negara Amerika Serikat. Saran berdasarkan penjelasan ada beberapa saran yang bisa menjadi masuk untuk dipertimbangkan materi yang diberikan jika boleh menggunakan bahasa Indonesia utuh yang supaya mudah dipahami. Jika menggunakan bahasa Inggris maka akan membuat kesalahan pendefinisian terhadap materinya. Sekian dari saya ucapkan banyak limpah terima kasih.